respect terhadap kedua player dari RRQ. Esmeralda dari R7 di-ban. Link dari Albert di-ban. Oke, Smiling dan juga ada Natalia kembali di ban ya bersama dengan Valentina. Yes, masih. Optionnya di sini Franco masih ada. Mau di first pick nggak buat EVOS SG? Mereka bisa nggak first pick Franco? Karena mereka punya peluang mereka sekarang buat first pick Franco. Tapi ada Julian, ada Aka. Ini junglernya ini masih pada lepas lah kemana-mana. Bahkan tadi Lancelot masih bisa dipakai oleh Albert sendiri. Iya, Lancelot. Nah, ini mereka mungkin bisa aja ke kontes karya hero tersebut karena satu hero penting ini harus banget di-secure oleh EVOS SG untuk kunci kemenangan mereka. Dan benar aja yang seperti kita bahas tentunya di mana VYN hero akurasi tingginya ditutup gitu saja, terlihat respect karena memang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari EVOS SG. Walaupun Iron Hook-nya nggak bisa dihindari, tapi ya Bloodhound-nya itu yang annoying. Yes, yang nyusahin ya. Dan last band, RRQ, optional. Ini banyak sih. Akai, mau main Akai mungkin? Atau Julian ya, atau diadu aja dua-duanya. Lepas dua-duanya Akai dan juga Julian. Lepaskanlah gitu biar ke bagian satu. Ke bagian satu lah ya. Jangan dua-duanya satu di band, satu diambil. Mereka gak dapat hero yang enak gitu. Akai ada potensi buat di-ban juga sih dari RRQ. Lepasin Julian. Julian bisa dilawan sih kalau ada. Iya, kalau Akai lebih pusing aja. Tapi Wen. Beatrix kah untuk Adamir? Atau Akai. Atau Akai. Julian. Ya. Antara Akai atau Beatrix mungkin ya. Atau Yves. Waduh, banyak banget. Yves bahkan gak dilirik loh. Di game tadi gak dilirik loh. Tadi ya Slotnya kesedikitan om. Kalau 6 lawan 6 ya baru ya. Iya. Tambah slot buat band. Waduh. Oke, first pick EVOS SG ini bakal menentukan banget dan Akai. oke. Iya, kayak kita lepas ya di game yang solonya EVOS SG tutup Akai, tapi mereka punya potensial pick Akai, nggak mau kehilangan hal tersebut langsung di secure begitu saja. Tapi RRQ, Julian lagi kah? Julian ya, ada Julian. Julian bisa dipakai. Satunya itu kalau mau main cepet atau nggak mainin cepet, retail sih hero-nya Lemon lagi. Lagi ya, Irita lagi. Kan Yves sama Xavier kebuka nih dua-duanya. Itu kan top prior juga buat di mid lane. Iya. Bisa sih Julian Xavier kalau mau RRQ. Tapi Julian bisa taruh tengah juga. Yes, itu Flex positioning ya. flex, betul. Bakal muncul Akai sih. juga fleksibel. Sekarang tuh Iya, semua tergantung nanti bisa berubah ketika melihat pick selanjutnya. Tapi Xavier dan Julian, berarti Julian ya bukan di tangan Finn. Apakah di Albert? Apakah di R7? Waduh, sangat flex banget ya. Bisa belok ke jungler dan juga XP ya. Kita masih akan menahan sambil kita menunggu untuk susunan pilihan dari RRQ Hoshi dan kembali untuk EVOS SG. Mereka akan berhadapan dengan Xavier yang menurutku di sini Xavier adalah soft counter buat Akai sendiri ketika Akai bermain sebagai jungler. Dia nggak bisa nge-flick dan juga di sana ada Mystic Field yang akan bisa menghentikan dia. Ketika dia sedang heavy spin terus kena Mystic Field-nya, dia muter di tempat. Mumpung tapi di tempat. Yes. Gasingnya naruh, jadi nggak bisa gerak-gerak. Kesel sih. Iya. Harus kesel ya dengan adanya Mystic Field RRQ, dan ini harus mulai dipotensialkan pergerakan dari sisi heavy spins. Tapi EVOS SG mereka udah coba untuk langsung secure ke area Beatrix dan juga Kagura disusul dengan adanya Irithel kembali di tangan Lemon. Ya, ini menurutku ini hero panasnya buat Lemon sih. Dia mainnya bener-bener ngandalin range-nya, ngandalin potensi dengan movement yang memang menjadi yang mengaktifkan lah pasif dari Irithel sekarang. Benar sekali tentunya. Dengan Marsha Ben, RQ, mereka nggak mau untuk di red, nggak mau untuk di flank juga. Lini belakang mereka lumayan squishy sih dengan adanya Xavier. Ya kalau dikejar-kejar sama Marsha takut juga kan om. Nah ini Apalagi Jalannya lamban juga ya Bude dari sisi Xavier. That's why escape ability-nya dari RRQ. sprint gak sih nanti buat Sprint Xavier? ya, Cuma hybrid. sprint benar, dan itu bisa dikagetin kan dengan Kagura. Yang ini adalah salah satu hero comfort juga buat Sheila bermain sebagai mid laner. Dan band berikutnya ini gak ada Masha, band ke arah XP ya berarti ini ya pemain-pemain RQ. Kalau dari sisi EVOS SG mereka mau nutup ke XP juga Atau kan? ke Rome ya. Uranus. bisa jadi Uranus. aja Uranus yang ditutup EVOS SG. Satu band terakhir untuk RRQ Hoshi terhadap EVOS SG. Kita akan lihat tentunya hero badan lagi kan mau ditutup. Kalau badan XP sih kalau mereka mau nutup XP ya. Masya gak ada. Tamus. Tamus sih bisa ditutup ya. Yes, Tamus kalau kepengen ya.
Kalau buat opsi yang lain, Yuchong. Yuzong bisa Gede juga. ke arah belakang. Tapi tidak. Karina. Jungler dari EVOS. Jadi memang kayak Akai kan belum tentu jadi jungler. Masih bisa jadi Romer, roamer, XP. EXP. Dan emang tiga ini yang masih bisa ketukar-tukar. Betul. Dan belum dipick juga sama EVOS. Iya. Sangat-sangat tanda tanya. Yes, dan Evo sekarang opsi mereka ini R7 mereka siapa? Cowok lagi? Mungkin mau di-ban sekarang cowoknya? Cow bisa banget sih untuk di ban karena masih possible banget dari R7 menggodain Chow. Ya. Mengingat adanya hero-hero yang bisa jadi target Chow yang enak banget tentunya ya, di mana ada Beatrix di sana, Kagura juga. Di sisi lain dari sisi EVOS malah justru menutup pergerakan Mathilda yang bisa digunakan oleh Vayne juga untuk di game kita yang kedua kali ini. Masuk ke fase pick selanjutnya untuk RRQ Hoshi. Kita akan lihat tentunya RRQ Hoshi masih belum punya hero sustain yang bisa meng-create space juga bagi hero-hero late game insurance mereka, Irithel dan juga Xavier sendiri nih. Dibutuhin Budekara. sih lini depan buat tim RRQ. Ya. Karena ya Irithel akan bisa memberikan damage kalau ada yang nahanin di depan. Irithel bukan yang burst, dia konstan damage. Dan Lolita jadi pilihan dari RRQ. Berarti udah mulai jelas nih sekarang nih. Sudah. Juliannya jungle. Sudah. Iya kan? Iya. Juliannya masuk jungle nih. Bisa EXP loh. Oh, iya bisa EXP. Oke, Bisa tahan EXP dulu loh. sampai last pick. Kita simpen dulu ya. Oke, masih kita simpan ya buat Arkeosi. Sangat flex kecuali Iya. gold lane-nya, kecuali gold lane. Kecuali god lane udah ya, sama mid lane udah ini lah. Rom udah. Udah fix rom udah juga. Ini tinggal EXP dan juga junglernya RRQ yang masih cukup rahasia nih ya. Siapakah yang akan di pick di terakhirnya Mungkin baru tergantung ya. Kalau misalnya ini Akai jungler kan Juliannya deg-degser. Oh ya, betul. Kalau misalnya yang di pick ini bukan Akai jungler, ya ini Juliannya bisa jadi jungler. Rock and Your Julian. Benedetta. Wow. Bentar. EXP Benedetta EXP kan? Lane-nya kan bisa EXP, betul. Tapi jungler juga Bisa. 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 Deg-deg. Tak apa-apa, kan skillnya Julian kan sedikit pinjaman dari Alto Van Elblum. Oh iya. Yang swordnya ya kan. Tak plus Yang imun ori yang kayak mana nih? Yang ori yang mana? Berantem mereka. Gelut. Gayanya ya mirip tuh. Iya juga. Nyamping-nyamping ya kan. Sama-sama nyamping ya, tapi Oke. ini nih. Last pick, RRQ Hoshi. Menarik karena kita melihat kemunculan dari Benedetta lagi. Berarti RRQ Hoshi di sini mereka gak punya power yang terlalu bisa untuk menghentikan fleksibilitas dari Benedetta. Pakito masuk. Pakito berarti kita akan lihat tentunya. Oh iya bener, Julian jungler RRQ Hoshi dengan Pakito yang menjadi XP. Gearnya pakai Benedetta, berarti Benedettanya jungler. Oke. Breeze. Duel dash ini ya, muncul-muncul terus-terusan. Wah, licin banget dudunya. Ini bakal jadi pertarungan yang akan sulit ditangkap oleh mata kedua tim. Kayak kita akan lihat betapa licinnya kedua junglernya ditambah dengan peperangan yang akan sangat masif. Dengan adanya Akai, Krok, Lolita. Daya gebrak dari kedua tim begitu besar. Tapi RRQ, kita harus yakin untuk game ini pula mereka bisa ngedapetin poin dan mengamankan upper bracket. Oke, di game kita yang kedua ini langsung aja semarakan hashtag Viva RRQ di game kita di kolom komentar tentunya karena kita langsung terbang juga. Di game kita yang kedua RRQ Hoshi versus EVOS SG di mana udah ada persebaran masing-masing hero mereka di area laning phase. Yap, bendera merah putih berkumandang terus-menerus dan sedangkan dari para jungler udah bersiap untuk ngamanin dari buffnya mau cepet-cepet gerak biar nggak kalah rotasi. Tapi tengahnya pertempuran gesekan tak bisa dihindari. Vin dan juga JPL menjadi pertahanan terkuat bagi keduanya. Oke, udah mulai coba untuk 1v1 situation dari masing-masing tim untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Kita bisa lihat juga di mana Gear pun udah mulai mengarah ke area satu bola hitungan berar. Terlihat dari Albert lebih milih mengarah ke area jungle pattern orange buffnya terlebih dahulu. Tapi
tapi R7 seperti biasa dia nggak akan diem di tempatnya. Dia udah mulai mengarah ke area jungle Petra yang dimiliki Gear. Sudah siap juga untuk memberikan surprise attack ke area Gear, tapi masih coba untuk di hold dulu. Sudah mulai menghadirkan batang hidungnya, mengganggu pergerakan dari Gear. Masih bisa bertahan dan R7 nggak mau terlalu overcommit, prefer untuk mundur ke arah belakang, tapi di arah mid lane V udah mulai tergerus dan first blood berhasil diciptakan oleh EVOS SG, Bu Deklara. Yes, tapi dengan ada chain yang dikeluarkan berusaha untuk membalikkan keadaan, tapi RRQC harus merelakan 1 point kill first blood untuk EVOS HG. Tak bisa untuk mengejar lebih dalam lagi. Sayla dengan hero signature-nya Kagura ditambah dengan execute and on point membuat EVOS HG bisa dibilang mereka mengontrol mid lane yang ada. Karena untuk damage burst di early-nya ya Kagura, apalagi dipadukan dengan adanya execute tadi. Itu Julian jungler yang dipakai oleh RRQ, mereka harus bisa mengendalikan di early game. Karena di sini Julian benar-benar harus dimaksimalin lagi dari sisi potensinya bermain sebagai jungler. Iya, benar sekali. Sejauh ini dia nggak terlalu agresif seperti menggunakan Lancelot di game kita yang pertama. Masih coba untuk cari momentum, tapi kita bisa juga benar free in. Terjauh dari kamar pemanahnya membuat dia pun harus menjadi incaran dari EVOS SG. 1 poin kill lagi berhasil diamankan dan bahkan Turtle pun sudah mulai disambut oleh kawan-kawan EVOS SG. RRQ masih belum mendapatkan momentumnya, di mana R7 pun tidak bisa masuk ke area penggarakan dari EVOS SG. Buat Turtle berhasil diamankan oleh EVOS SG. 1 hero lagi berhasil mereka amankan, membuat advantage pun berhasil diraih. Tapi RRQ berhasil memberikan punishment terhadap Giri yang berhasil mensecure karya 1 objektif Turtle. EVOS SG setup yang baik dengan JPL, tapi dari RRQ mereka berusaha juga untuk mengejar balasannya. Memang nggak semasif itu, tapi kalian bisa ngedapetin nih ya. Banyak banget promo dari Grab dengan kode promo MSC X Grab. Diskon sampai 20.000 ditambah pulsa gratis untuk kalian. Jadi buruan pakai kodenya sebelum kehabisan. Langsung cus sekarang juga tentunya untuk menemani match RRQ Hoshi kali ini, karena kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi masih belum bisa segala game yang pertama. EVOS SG sudah mulai mengimbangi permainan dari RRQ Hoshi di game yang kedua, di mana 3 poin kill ia kantongi. Disusul dengan ada 1 objektif Turtle. Gear sudah mulai kembali melalang buana berkutat karya objektif possibility jungle-nya nih Om Wawa. Oke, dan balik lagi EVOS SG mereka kuat banget sih buat bisa menangani untuk di early-nya, karena mereka punya potensinya semuanya, apalagi dengan pergerakan dari JPL yang memang cukup mencekam karena dia selalu berada di posisi-posisi yang gak diduga sama sekali oleh RRQ. Mulai gerak nih dari RRQ Hoshi. Tiba-tiba aja di arah bottom lane, Nick berhasil dipanis. 1 XP laner yang mana akan membuka kesempatan untuk R7 nge-push dan menggerogoti gold shield di area bottom lane. Oke, dan ini dia untuk sedikit intipan bagi talent kita, di mana Jir dengan Demon Slayer ya, dan juga dengan full attack speed dengan damage momentumnya. Jadi dia benar-benar ingin cepat untuk membersihkan isi jungle-nya, dan itu juga sama seperti yang dipakai oleh Albert kali ini. Sama-sama ngedapetin pakai hal yang sama, tapi Gear ini lama banget kita nggak ngeliat Benedetta. Dia punya movement yang sangat cepat juga. Dia bisa menghindari banyak hal dengan an eye for an eye-nya. Jadi agak sedikit sulit sih setup dari RRQ sih sebenarnya. Tapi Kalau mau pastinya ngincer ke dia. yang harus diwaspadai di sini adalah Sayla kan. Kalau kita lihat dari emblemnya sendiri, dia kan punya magic worship. Ya. Plusnya lagi dia pakai penetration magic. Jadi bakal dalam banget, dan dia pakai execute. Nice banget bariernya, dan JPL mengusir dirinya sendiri. Tapi RRQ dengan downing light dikeluarkan langsung karena di belakang. Mendapatkan 2 member dari EVOS HG. Setup dari EVOS yang agak sedikit tidak rapi. Menguntungkan sekali untuk RRQ. Dilanjutkan ke area depan dengan change yang di pop up. Sementara dari EVOS HG mereka memilih untuk mundur ke arah belakang karena Gear nggak ada, Nick nggak ada. Ada Amir menjadi korban selanjutnya. Lemon mau mengamuk ke area belakang sana. Ada JPL yang membackup dengan sangat cepat pula. Masih bisa selamat tentunya. Serangan kejutan yang diberikan Lemon masih belum bisa terselenggarakan dengan sangat baik, tapi EVOS SG harus mulai hati-hati karena wave penunjang pergerakan RRQ Hoshi di area top lane pun sudah mulai merontokkan setengah dari HP turret yang ada. Tapi JPL masih berusaha untuk bertahan. Downing Leg sudah mulai masuk ke area tubuhnya, namun killing spree. Serangan kejutan yang diberikan dengan satu win yang Fortune membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Lemon. Udah 1 bug mereka dengan 1 buah damage yang diberikan oleh Feyen, tapi ternyata EVOS SG masih bisa menghindari serangan R7 coba untuk memberikan damage, tapi udah ada 1 buah heavy spin juga membuat R7 pun terparak beranda. RRQ Hoshi kehilangan 2 pemainnya di area top lane. Banyak banget yang harus mereka tumbalkan untuk ngedapetin proyek di area top lane, tapi proyeknya pun nggak tembus ya. Dengan turret yang masih bisa di defense dengan sangat kuat oleh EVOS HG. RRQ sih banyak sekali mungkin yang
mereka usahakan untuk mendapatkan poin kill, men-secure 1-2 member dari EVOS SG, tapi itu gagal. Tapi dari net worth-nya aja mereka masih lumayan unggul loh, walaupun Betul. berapa ratus ya. Dan kalian juga bisa ngedapetin nih Transformer Pass. Dapetin yang banyak, soalnya bakal ada skin baru yang bisa kalian dapetin, recall juga, battle emote juga. Jadi buruan login, dapatkan Transformer Pass, terus lu tukarkan dengan draw dan hadiah menarik. Yes, jangan lewat pokoknya karena cuma sebentar eventnya sendiri. So langsung buruan cus. Kita bisa lihat tentunya di mana RRQ Hoshi masih berusaha untuk cari celah karena sejauh ini EVOS SG benar-benar udah mulai memanas, di mana mereka pun sudah mulai menguasai dari segi permainannya. Bahkan kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi sudah mulai coba untuk poking karya Turtle. EVOS SG sudah mulai mendapatkan informasi di mana JPL pun langsung maju ke depan, happy space-nya pun langsung mendapatkan line up dari RRQ Hoshi, tapi Turtle berhasil disecure oleh seorang Albert. Gear dalam bahaya, Lacto Final dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata tidak. Dimana Gear pun tak terhentikan, membuat dia pun harus tumbangkan ternyata dari sisi RRQ Hoshi. Dimana 5 poin kill berhasil diamankan oleh seorang Albert dan RRQ Hoshi manfaatkan kosongan dimana center turret EVOS SG pun harus hilang di arah tersebut. Iya, mereka melanjutkan keunggulan yang mereka dapatkan. 1 gear aja hilang, jebol sudah. Ketika RRQ Hoshi bermain objektif, inilah yang dinamakan untungnya tambah banyak. Betul, Ya. langsung Memaksimalkan ya Om. untung ganda ya. Berkali-kali lipat juga, dan dari item build dari si Jir sendiri, dia jungler ya kan, tapi dia memilih untuk rute yang berbeda. Kali ini kita melihat Benedetta dengan 1 item attack dan item defense sisanya. Tadi sudah ada Molten Essence yang sudah mulai di build up juga. Sedangkan Lemon, Berserker 1 Fury. buah Windtalker udah jadi, ada Berserker juga untuk lebih menambah lagi critical damage yang akan diberikan. Sejauh ini juga dia masih belum dapetin keuntungan ya dari si Lemon sendiri. Nggak kayak game pertama, dia harus pick off 1 kali membuat bukan modal awal yang baik bagi Lemon. That's why Lemon harus mulai hati-hati tentunya dari segi positioning, karena di area bawah kita bisa lihat EVOS SG udah mulai lakuin setup juga untuk mengambil dan merenggut 1 objektif turret yang dimiliki dari RRQ Hoshi, karena dari setiap tim fight yang dibentuk masih belum bisa menembuskan pertahanan yang dimiliki. Walaupun kita bisa lihat juga Lemon udah mulai berlindung di area balik turretnya terlebih dahulu untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord, yang dimana Lordnya akan muncul dalam waktu 30 detik lagi, Budi. Betul, tapi di menit-menit kayak ini kita bisa ngelihat betapa superiornya dari Albert ngedapetin 2 level di atas Gear. Dia udah ngedapetin level 12 terlebih dahulu, dan JPL di area bawah akan dihadangkah karena Albert sudah hadir. Begitu sekarat JPL dan Albert mengetahui hal itu. Belum dikeluarkan dari segi chainnya, tapi Downing Light berhasil untuk dihindari JPL. Dewi Fortuna berada di kepala JPL. Yap, 2 poin turret berhasil diamankan, tapi damage yang diberikan oleh Sheila pun nggak terbendung lagi, membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Albert, di mana pecahan tabungan pun bisa menjadi advantage bagi EVOS SG. Lord sudah mulai hadir, tapi masih belum ada setup, di mana Nick sudah mulai menelusuri rumput untuk mencari keberadaan dari hero-hero RRQ Hoshi. Udah mulai coba untuk diblokade aja dengan adanya Guardian Barrier. Lord sudah mulai terpoking, di mana EVOS SG sudah memancing keributan di ke daerah teritorial. Dia udah ada 1 buah Mystic Vault juga yang menghentikan pergerakan dan VYN. Coba untuk mulai create momentum tentunya dengan 1 buah 16 yang di pop up. Namun masih belum ada follow up lebih lanjut lagi, di mana Lordnya pun tersisa setengah HP, dan Gear berhasil langsung mengarah ke area Lord yang unstoppable, berhasil diamankan oleh Sheila. Sheila tak terhentikan, dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Mystic Vault-nya tepat mendarat ke area tubuh dari seorang Sheila, membuat shutdown berhasil diterapkan oleh seorang Clay. Wow, RRQ Hoshi dan juga EVOS SG. Gesekan mau terjadi, dan Lemon kayaknya di game kedua kali ini udah menjadi salah satu target operasi Betul. dari EVOS. Dan ditambah dengan lore yang didapatin oleh EVOS, ini bisa banget buat ngedobrak tier pertama di area tengah, area bawah. Tapi kalian bisa ngedapetin juga nih dari Carnival MSC Live. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan banyak hadiah. Ada skin langka MLBB dan juga uang tunai besar. Waduh, gimana nih mau RRQ Hoshi di game kita yang kedua kali ini? Ya, mereka agak pressure dengan kehadiran Jir sebenarnya. Sini agak sulit ya untuk bisa ditangkap dari Benedettanya yang sangat-sangat licin sekali dan membuka selalu peluang. Ketika dia lagi di fokus, ada Akai yang merusak formasi dari RRQ Hoshi. Iya, benar sekali sih. Dan itu yang membuat RRQ Hoshi nggak bisa seluas game yang pertama untuk melakukan create momentum. Bahkan
Lord yang berhasil tersecure oleh EVOS SG pun sudah langsung mengarah ke area center turret dari RRQ Hoshi. Vision EVOS SG akan semakin luas lagi untuk mengakuisisi jungle. Petra yang memiliki seorang Albert, VYN sudah mulai mengisi rumputan. Dan bahkan dia mau mundur, nggak mau terlalu overcommit juga. Dimana tidak ada wave minion penunjang pergerakan di area mid lane. Bottom lane turret pun langsung dilenyapkan begitu saja oleh EVOS SG. Mengingat tidak ada penjagaan terhadap objektif turret tersebut, Bude Clara. Banyak banget CP yang udah didapetin dengan satu Lord pertama. EVOS SG merontokin 3 turret di area bawah, tengah, atas, dan bahkan bawahnya tuh 2, jadi 4 ya. 4, tapi tentunya dengan adanya MSCPS jangan sampai kelewatan, banyak banget hadiahnya, login, terus selesain questnya, dapetin hadiah-hadiah menarik yang ada di MSCPS. Jangan sampai kelewatan, tapi dengan adanya JPL hadir dari tengah-tengah, diseruduk langsung dengan Nick, follow up yang sangat baik, Adamir dengan damage yang sangat besar, tapi RQC membalas dengan sangat baik, Chain yang keluar, Albert masih bertahan di area samping sana, Lemon memberikan damage yang sangat besar, Sayla tak bisa berkutik lebih lagi, mencoba untuk mengejar lebih dalam, Albert menunggu timing yang pas, mengejar ke arah EVOS SG, tapi barrier yang dikeluarkan oleh EVOS SG membuat semuanya terhenti, tertahan 2 untuk 1. 2 untuk 1 dari RRQ Hoshi juga nggak mau terlalu overcommit ya Om. Ya sini EVOS mereka cuma menunggu sekarang, menunggu apa yang bakal dilakukan RRQ Hoshi, dan mereka akan menjawabnya dengan adanya heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Dan membuahkan hasil beberapa kali juga. Oke, dan ini juga tentunya skin Transformer udah mulai hadir. Jadi kalian jangan lupa untuk draw mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 nanti untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Yang dimana kalian juga pasti akan berkesempatan untuk dapetin Roger Grimlock setelah melakukan 10 summonan pertama. Jadi buruan nih, nggak cuma itu aja, kalian juga akan dapetin hadiah lainnya. Jadi buruan, ada prize pool juga, jangan lewatin dan langsung ikutin Transformer MLB versus MLBB ya, XMLBB maksudnya. Dan kedua tim ini, Mhm. mereka akan gelut lagi harusnya. Iya, harusnya. Karena sekarang menit-menit yang krusial juga untuk Lord yang kedua. Lord yang udah ter-enhance. Jadi sangat-sangat membantu siapapun yang akan ngedapetin Lordnya. Di sisi EVOS SG, posisi mereka kalau war gede sebenarnya lebih enak. Dengan adanya dari nicknya Wild Charge, lalu dari JPL. Yes. Betul, ada. Dengan Heavy Spin. Heavy spin ada, wild charge-nya ada, terus juga Sayla. Sayla. Nah itu sih yang aku pengen mention, Shaylanya yang bahaya banget sebenarnya. Ya. Dia bisa masuk tiba-tiba, gini yang nge-forturn, execute, dapetin 1. Dan itu udah langsung jadi game changer untuk EVOS SG. Tapi Lemon tadi berhasil ngehindarin loh, malah digalakin balik. Sailornya coba nge-flank ke area belakang, jadi udah dibaca pula permainannya, sedangkan R7 sendiri di area atas heavy spin miss, tapi ditambah dengan area flicker, terkunci langsung dari R7 di area top lane, dan Adamir men-secure point kill di arah top lane, sedangkan ada RQC. Mereka mendapatkan waktu untuk mengamankan Lord, tapi Sayla hadir sana, Lemon dalam bahaya, Lemon yang ngamuk di area samping sana, dibalasin Sayla, mendapatkan batunya, tapi dengan ada Nomen Blast nge-setup ke area samping kiri, di samping kanan, RQC mencoba untuk kabur ke area samping, Nick dalam bahaya, Lord akan retreat, didapatkan siapa? EVOS SG mendapatkan Lordnya, sementara RQC akan mengamuk area samping. JPL tumbang, begitu pula dengan Finn. Albert masih perkasa bersama dengan Clay. Berdua lawan berdua juga. Bukan poin yang baik tentunya, tapi kita bisa lihat juga di mana Clay berhasil men-shutdown pergerakan dari satu hero EVOS SG, 2 untuk 3. Kita bisa lihat juga di mana RRQ Hoshi kehilangan momentum untuk bisa nge-secure karya Lordnya, di mana space yang mereka create justru menguntungkan Gear untuk langsung secure karena objektif Lord tersebut. Di sisi lain, RRQ Hoshi harus mulai coba untuk mengirimkan cara untuk melakukan defensif mekanisme terhadap objektif high ground defense mereka di menit kita yang ke berapa tuh? 4 atau 8, 13 kali ini. Duar. Yes, dan ini dia sedikit momen sebenarnya, dimana tadi Lemon ya, hampir ke pick off, tapi seharusnya dia sudah punya lifesteal yang cukup tadi. Iya. Dan dia bisa berhasil ngebalikin lah keadaan setelah hampir kena burst dari Sayla sendiri. Meskipun memang mereka harus kehilangan tadi untuk Lord. Yes, Sailanya bisa memanfaatkan rumputan dengan sangat baik sih. Weh, heavy spin lagi, mengunci R7, memisahkan dari kawanan RRQ Hoshi, ditambah dengan Wild Charge, tapi damage yang diberikan oleh EVOS SG tidak cukup untuk menghentikan R7, malah di sini Sayla yang harus tumbang, di burst langsung dengan adanya Albert yang nge-flank dari area samping. Yes, Albert berhasil mundur Sayla kembali. Dimana EVOS SG harus mulai langsung berurutan mundur ke area belakang karena nggak boleh terlalu overcommit juga. RRQ Hoshi nggak mau terisolasi. Mereka udah mulai memberanikan diri untuk maju ke area depannya. GPL udah mulai coba untuk mulai memukul mundur juga. Dari RRQ Hoshi, wave minion penunjang pergerakan mereka pun sudah mulai di manage, conceal diaktifkan. Mereka coba untuk mulai mengisolasi balik EVOS SG ke area base turret ya. Kita bisa lihat juga di area bottom lane akan menjadi memukul tambah dari RRQ Hoshi. Mengingat mereka harus mulai menunggu, tapi
Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga Gear diam-diam menghanyutkan. Udah mulai memanage wave minion yang langsung menembus pertahanan yang dimiliki dari Araki Hoshi. Tapi masih belum ada yang notice pergerakan dari seorang Gear. Gear coba untuk recall terlebih dahulu, di mana Araki Hoshi hanya bisa merelakan inhibitor turret mereka dibungkam begitu saja oleh Gear yang diam-diam menghanyutkan di area bawah. Ya, dia ngerat ke area bawah tanpa adanya wave minion. Berhasil untuk didapetin dan membuat Araki Hoshi pecah konsentrasi. Harus balik ke area belakang ngereset ulang. Karena terlalu berbahaya, minion akan segera masuk. Ya. Ngereset dan nge-manage wave-nya lebih baik lagi. Karena Yes. untuk masuk ke area base dari EVOS SG juga bukan hal yang mudah untuk mereka. Benar, agak sulit ya, apalagi mereka punya dari EVOS SG. Di sini mereka ada Seilah yang bisa dadakan aja ngasih satu buah burst damage, mungkin pick off satu atau bahkan dari dua pemain Araki Hoshi kalau mereka sedang dempet-dempetan satu sama lain. Cuman semakin bertambahnya menit di sini, power dari Clay juga pastinya sudah mulai ke build up, apalagi dengan item yang sudah dibayar oleh dia sendiri. Satu hal yang pasti di sini ada Adamir, sini musuh utama banget karena Adamir damage-nya Woi. dengan Wesker besar banget. Tapi Gear di area bawah dengan an eye for an eye, Electro Final Blow, kabur dari pengejaran R7 dan juga Lemon. Padahal damage dari Lemon tuh udah gede banget loh, udah pakai heavy crossbow, semuanya udah di pop up. Tapi ya, Benedetta, kita tahu betapa Benedetta. licinnya dia, betapa susahnya dia buat ditangkep. EVOS SG memaksimalkan hal itu, dan ditambah pemain dari EVOS SG lainnya, mereka udah nge-set up di arah Lord. Ya, dan juga Benedetta-nya tebel itu karena dia semuanya defense, cuma satu item attack-nya dari awal. Dia cuma punya Hunter Strike. Pantas saja damage yang Lemon gak bisa masuk total ya. Nggak bener-bener gede banget lah. Dia juga cukup respect dengan adanya satu buat Dreadnought Armor yang belum dijadikan ke Antiquiras. Yes, benar banget tentunya untuk menahan dealing damage yang diberikan oleh Lemon juga. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga R7 udah mulai mengetahui pergerakan dari Gear yang coba untuk melakukan split push. Tapi di area sini kita bisa lihat juga di mana Araki Hoshi udah mulai coba untuk menggempur berikan serangan ke area seorang GPL terimmobilize Immortality yang terbalut dalam dirinya pemecah begitu saja, di mana dari Albert pun berhasil melakukan eksekusi terhadap satu hero dari EVOS SG. Kekurangan kuantiti Araki Hoshi sudah mulai memanfaatkan keadaan untuk maju ke area depan, mereka gak mau mundur, di mana R7 pun langsung mengarah ke area Seilah yang memang memberikan dampak buruk bagi Araki Hoshi. Lord pun langsung mereka sambut, sudah mulai terlihat terpoking, di mana R7 pun memberikan distraksi yang baik. Tapi Lordnya harus terus dijalankan. Gear udah mulai diam di area belakang untuk berikan serangan backdoor pun bisa disindari oleh Lemon. Ini dia pertukaran di mana Albert berhasil langsung melakukan steal ke area Lord yang terpoking. EVOS SG harus kehilangan god laner mereka, Immortality yang terbalut dalam tubuh Gear pun pecah begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon membuat EVOS SG harus kehilangan dua pemainnya. Ditambah dengan Lord yang harus jatuh ke tangan RRQ, dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan kecilnya dan bisa jadi menjadi kemenangan mereka karena sekarang Vina juga R7 memberikan pressure dari top lane-nya. Downing Light dikeluarkan, Lemon mulai mengakuisisi jungle milik tim EVOS SG. Mereka nggak mau ngelepasin cengkraman yang sudah mereka berikan, dan Lord akan masuk ke area tengah, bawahnya juga akan berjalan. At least satu atau dua inhibitor bisa hancur. Bisa sih, ini RRQ Hoshi udah berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOS SG. Lord yang kedua akan langsung jump in ke area struktur bangunan mid lane EVOS SG. Downing Light di pop up gitu saja, tapi Seilah nggak membiarkan Lordnya langsung masuk ke area base turret. R7 udah mulai coba untuk memukul dengan Clock of Break di selain Finn. Langsung ngegeprek begitu saya dengan ada satu phenomenon Blaze, tapi EVOS SG masih bisa mempertahankan high ground mereka, dan RRQ Hoshi balik lagi, mereka nggak boleh terlalu overcommit. Lord yang tadi emang akan hanya ngebantu satu atau dua inhibitor, dan hanya satu yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi, sementara EVOS SG mereka ingin membalas perlakuan dari RRQ, mencoba untuk siapa nih yang ketinggalan, siapa nih yang lagi greedy di area jungle, tapi sayangnya nggak ada yang bisa mereka tangkap. RRQ Hoshi bermain begitu hati-hati dan mereka rapi mundur ke area belakang secara bersamaan. Gak mau ada yang mau di pick off, dan apalagi ada Gear yang selalu ngelakuin split push. Nah ini sih PR utamanya sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menghentikan Gear. Kalau split pushnya berhenti dari EVOS SG, seharusnya pressure untuk RQ Hoshi melakukan defense bakal sangat-sangat berkurang sekali, dan mereka bisa fokus untuk mendapatkan objektif yang lain, mungkin seperti Lordnya atau bahkan dengan melakukan raid ke arah jungle dari EVOS SG. Dan memasuki menit kayak nyaris ke 20 ini, Clay belum kesentuh sama sekali sih. Positioning dari RQ Hoshi menurutku itu yang outstanding BGT. Lemon, tadi lihat gak sih dia pakai sprint, ngiterin dari arah sampingnya. Clay juga selalu bisa menjaga jarak, jadi damage dealer dari RQ Hoshi selalu terjaga dengan penuh. Mereka benar-benar mengoptimalkan positioningnya dengan sangat baik, dan ini yang harus perlu dikonsistensikan oleh RRQ Hoshi karena possibility untuk EVOS SG mengembalikan keadaan lagi masih cukup besar tentunya, dengan adanya Gear mobilitas yang bisa dia manfaatkan untuk melakukan manage wave minion yang membuat konsentrasi dari RRQ Hoshi agak sedikit terpecahkan ya mau. Oke, dan masih menanti untuk Gear apa yang dilakukan di sana.
diem termenung dulu ya kan, nungguin sebentar, mungkin agak sedikit memberikan pancingan lah, pancingan kepada Arky Hoshi, ini diem nih, kita bisa masuk ke sana juga. Dan kalian bisa tebak-tebakan nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas. Jangan lupa buat prediksi di bagian e-sport sebelum pertandingan dimulai. Prediksi yang benar itu bisa ngedapetin MSC Coin. Terus MSC Coin bisa ditukerin skin, emote, graffiti eksklusif MSC di MSC Pass Shop. Pass Shop. Langsung MSC pas Pass shop. Pas shop. Jadi buruan deh langsung prediksi nih. Kalian yang jago tebak-tebakan langsung prediksi karena banyak banget reward yang menanti kalian. Sambil kita menanti juga nih ya dari kedua belah tim sama-sama lagi nungguin untuk siapa yang bakal create momentum duluan ya Om Wawa. Menarik sih untuk item berikutnya bagi Jir ya kan, dia build-nya ke arah Queen Swing. Oke. Jadi nanti untuk setiap skill yang dipakai bakal nge-regen lagi dan dia bakal jauh lebih tanking ya. Waktu life-nya juga sudah mulai berkurang sendiri. Tapi Evolve a Lord cukup menentukan sebenarnya. Tinggal pancingan siapa yang bakal bisa kena juga. Dan kita bisa melihat sih bagaimana Gear ini sangat merepotkan ya untuk bisa ditangkap. Karena yang bisa nangkap siapa sekarang yang bisa nangkap dari Clay mungkin. Tapi Front Eye dia pasti bisa keluar gitu loh. Iya. R7 juga kalau mau ngadapin Gear repot, nggak akan bisa juga kan? Ya ini lebih ke Bisa arah memang kabur. EVOS SG ya. Mereka punya sisi yang luar biasa banyak. Ya. Mereka punya V-Spin, mereka punya Wild Charge. Masih ada Electro Final Blow. Tim yang Fortune ini luar biasa banyak dan positioning yang wajib banget rapi buat Arceus sih. Ini rada gawat sih, Lord akan jatuh ke tangan EVOS SG tapi Arceus nggak mau membiarkan hal itu. Heavy Spin sudah di pop up, membuat semuanya porak-poranda dan Gear ngedapetin Lordnya. Sementara di area depan sana ada Lemon jadi korban, sedangkan Lemon harus ditukarkan. Sayla begitu sekarat dan chainnya nggak bisa connect tapi Sayla masih bisa di take down. Arceus ngedapetin 3 member dan mungkin akan menjadi 4. Gear berusaha untuk mengejar ke area kiri kanan, kabur dari pengejaran Clay. Sementara kita lihat EVOS SG mereka ingin mempertahankan keunggulan dari segi laningnya. Di arah atas akan segera dibersihkan, mencoba untuk mendobrak masuk dengan keunggulan wave minion yang mereka miliki. Tapi Arceus dengan hanya tiadanya Lemon, mereka masih bisa ngedefense dengan sangat kuat dan bahkan memotong pergerakan dari Lord di area bottom lane-nya. Yes, Lordnya dipotong sebelum masuk ke area high grounds RRQ Hoshi. Keuntungan dari RRQ Hoshi untuk bisa memulangkan 3 hero EVOS SG. Sehingga Lord yang berhasil tersecure pun gak memberikan dampak yang signifikan. Dan bahkan tidak ada dampak dari Lord yang berhasil mereka amankan. Iya. Dan betapa hebatnya kalau lagi war itu rapi dan nungguinnya sih. Ketika heavy spin, mereka bisa ngindarin. Tapi sekarang kita ngeliat di area bottom lane-nya. Buset. R7 ditungguin. Ada JPL dan juga Gear yang diam-diam. Tapi R7 itu bukan pilihan yang masih gampang mau, untuk di take down. Wah, Untur pas banget juga sih tadi ada Cyclone Eye ya. Bisa ngecek mundur ke belakang juga. Karena kalau sampai kena heavy spin terus ditempelin Wesker, hilang sih itu. Wassalam. Ya, Immortality pecah lah. pecah lah. Minim tuh. Minim. Tapi ya ini masuk ke late game sih. Siapa yang buat satu kali aja blunder bisa langsung one straight and push. Oke. Dari itemnya ini ya. Jual beli item pasti udah kelaku ya Om ya. Udah lah, ini udah masuk manajemen ekonomi lah ya. Udah sampai potion udah dibeli. Ya, Ini tinggal potion. momentum berarti ya. Ya, tapi balik lagi satu momentum, yang kedua positioning. Kalau Ya. EVOS SG mereka pengen mungkin buat pencarian base-nya cari yang namanya Clay. Ya. Clay belum pernah terpick up satu kali pun. Wow, gokil ya. Ini positioning dari seorang Clay sendiri dan bahkan dia langsung mempower karena Downing like karya depan. Masih belum ada follow up lebih lanjut dari RRQ Hoshi, tapi Albert masih mau lebih. GPL masih bisa bertahan. Mystic Fold memberikan efek immobilize ke area GPL yang terbauti Immortality. VYN maju ke area depan, tapi ada blokade dari Guardian Bear membuat RRQ Hoshi lebih prefer untuk reset mundur karena masih belum ada momentum yang tercreate. Balik lagi Gear masih bisa menghindari serangan dengan area Phantom dan juga Ifronov untuk mundur ke arah belakang dan RRQ Hoshi lagi-lagi dia coba untuk mulai menyisir rumputan untuk nantinya kembali memberikan serangan kejutan ke arah EVOS SG. Wah, ini daging besar banget baru game yang kedua. Dan kita berharap ini akan menjadi game terakhir juga sih. Dan kemenangan RQC serta EVOS SG menurutku ya, menurut Bude sendiri itu bakal bergantung di arah Lord. Iya, pastinya Lord satu. Semua bakal gelut di situ. Nah, itu penentuan banget ya nanti. Penentuan. Siapa yang dapat Lord atau mungkin Lordnya nggak dapat tapi ada yang tim ke wipe hilang 4, hilang 3. Ya, tapi momen-momen ini yang ditunggu-tunggu pastinya dari keduanya, EVOS SG. Mereka udah mulai menyisiri, mulai menduduki areanya milik RRQC. Arah jungle, dari bas kiri, bas kanan, udah didudukin. Ya, dan belum lagi yang harus diperhatikan oleh RRQC adalah jangan sampai mereka keret sama Gear yang terus-menerus melakukan rotasi.
Tapi sebenarnya dari R7 sadar sih karena hal tersebut dan dia langsung oke kita harus potong juga untuk ngebenerin lane-nya. Dia mau gak mau harus nge-mirror pergerakan dari gear. Oh, tapi heavy spin dikeluarkan mengunci pergerakan dari Finn di area samping sana. Terpisah sudah peperangan dari area QC. Clay dalam masalah masih bisa bergerak belakang. Finn akan menjadi korban pertama, tapi dia masih bisa bertahan. Darahnya sangat tipis. Nominun Blast gak bisa untuk di setup, tapi dengan adanya Wild Charge menutup pergerakan dari RRQC. 4 membernya masih berdiri tunggu maju ke area depan tanpa adanya Albert R7 mengunci Adamir, mengejar-ngejar dan memberikan damage yang sangat besar. JPL berusaha untuk melawan Rico, tapi akhirnya Finn yang ditumbangkan pula. Gak ada Albert, gak ada Finn, bukan berarti RRQC gak bisa bertahan karena Seilanya sudah tumbang. 2-1 bukan angka yang baik tentunya bagi RRQ Hoshi. Mereka harus reset mundur, tapi Gear sudah mulai memberikan serangan balik. Clay menjadi momen utamanya, tapi ada R7 di samping Clay membuat Gear pun prefer untuk mundur dan gak mau terlalu follow up. Mengingat dia pun harus menunggu Seila untuk hadir di Line of Dawn agar bisa langsung menyambut Lord yang ketiga, yang keempat bahkan kita bisa lihat juga udah mulai dicuri, udah mulai dicopoking juga teman-teman dari EVOS SG. Masih belum ada observasi, tapi R7 sudah mulai memunculkan batang hidungnya. Informasi sudah mulai didapatkan, tapi R7 masih menunggu kesiapan dari RRQ Hoshi untuk bertarung kembali di area Lord Pit. Setengah dari HP Lord sudah mulai tersisa. R7 beranikan diri untuk maju ke depan. Lemon masih belum mau terlalu dalam untuk masuk, tapi ada Clay di sisi samping yang sudah siap juga untuk memberikan backupan. Setengah dari HP Lord cukup Dikduk. Gear sudah mulai mempersiapkan untuk langsung melakukan clearing terhadap Lord, membuat RRQ Hoshi prefer untuk melakukan defense mekanisme terhadap Lord yang sudah kembali tersecure dari kawan-kawan EVOS SG. Ya, RRQ Hoshi sudah memberikan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan Lord, buat kasih distraksi, mungkin memperlambat juga untuk Lord di take down oleh EVOS SG. Mereka nggak punya Albert yang bisa adu retri sama Gear. Mereka nggak punya eksekutor untuk mencuri dari segi Lordnya. Crowd control pun nggak ada, jadi tentu RRQ Hoshi hanya bisa bertahan untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke, dan ini dia untuk benteng pertahanan terakhir bagi RRQ Hoshi karena dari EVOS juga dari landing phase-nya, minionnya ini udah sejajar banget semuanya. Mereka bisa milih untuk antar 3 lane atau mereka bisa mengiringi juga untuk Lord yang sudah evolve ini untuk barengan naik memecahkan base dari RRQ Hoshi. Tinggal masalah siapa yang bakal mendapatkan first kill-nya. Konsilan sudah tiba begitu saja, di mana JP langsung memperagakan belakang lane up dari RRQ Hoshi. Lord yang sudah mulai masuk ke repace turret dari RRQ. Udah mulai coba untuk dihentikan, di mana Lemon memakan damage dari Seila. Masih bisa coba untuk mengoptimalkan posisinya. Clay mampu untuk memberikan pergerakan juga untuk mendorong Lord yang sudah masuk ke area teras rumah dari RRQ Hoshi. Di selain R7 tidak membiarkan EVOS SG fokus terhadap struktur bangunannya di area mid lane. Damage yang diberikan pada Adamir pun sudah mulai memberikan efek Nerton ke R7, membuat R7 terus mundur ke belakang. Gimana Adamirnya gocek kanan kiri untuk menghindari serangan yang diberikan. GPL udah mulai coba untuk bertahan, tapi ternyata Immortality yang terbal dan dirinya pecah. Seila maju ke depan, terimmobilize, masih bisa bertahan kan. Namun ternyata damage yang diberikan dari Seila pun masih bisa disustain oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Wow, satu Lord ter-evolve. Nggak bisa tuh ngedapetin apapun dari RRQ Hoshi. Point kill nggak bisa. Turret juga nggak ada. Nah ya, dan bahkan membuang flicker heavy spin gak sih tadi? Terlalu cepat tadi bukan dari JPL. Yang menurutku gak terlalu bagus tadi. Karena teman-teman yang lain ini masih ada di belakang dan dia melakukan inisiasi sendirian. Wah, itu miskalkulasi ya bisa dibilang. Iya, dan ini tadi 1 lawan 4 dan untungnya dia udah ke pick off tadi. Tapi ya ini adalah posisi reset dan ya Lord berikutnya lagi kelarin. Lord yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ini. 6. Oh iya? Lord yang ke 6. Iya, ini Lord ke-6 Bude. Wow. 1 untuk RRQ, 4 untuk EVOS SG. Ya, dan kondisi sementara sekarang sih ngelihat di mana keduanya itu tinggal caranya nge-setup, positioning. Kau udah menit-menit segini gak sih? Udah ini udah item, udahlah ekonomi manajemennya tinggal mereka siapa yang fast hand nanti buat ganti-ganti ya kan antara Winter, Immortal atau bahkan ganti ke item attack satunya atau item yang biar mereka gak recall ke belakang karena ada Guardian Health. Barusan Athena Shield udah dibeli sama R7. Oke. Udah tuker. Tinggal sekarang ya ini gearnya sih. Stopnya gimana? Kan dia selalu melakukan split push, dia selalu nge-distract pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ini memecahkan konsentrasi sih, karena Gear memanfaatkan mobilitasnya dengan sangat baik di landing phase milik RRQ Hoshi. Dan Lord kita yang ke-6 pun sudah mulai hadir di Land of Dawn. Kita udah lihat juga di mana EVOS SG pun sudah mulai mengisi sisi area Lord tersebut. Gear benar-benar memecahkan konsentrasi di mana R7 nggak bisa hadir di area objektif tersebut. Bahkan damage yang diberikan Adamir pun mampu untuk memberikan efek meltdown ke area tubuh dari seorang Finn, membuat
membuat Finn pun harus mundur ke area belakang. Tapi kita bisa lihat di mana Akai pun sudah mulai memberikan setup backdoor ke area kawan-kawan dari Araki Hoshi. Dan ini harus mulai diperhatikan tentunya karena udah ada satu ball charge. 1,8 detik 15 pun masuk dari tubuh seorang Lemon. Membuat Lemon baru tumbang begitu saja. Araki Hoshi kekurangan quantity. Mereka coba untuk memberikan serangan balik ke Sayla. Dikeprek begitu saja dari satu bandaran blast. Membuat EVOS SG pun kekurangan quantity. 4 versus 4. Clay dalam incaran. Di sana udah mulai coba untuk bertahan gocek kanan kiri. Tapi Adamir berhasil memecahkan immortality. Guardian Baroque di pop up. Mampu untuk menyelamatkan seorang Clay. Backupan yang bagus membuat Adamir tergencet. Pergerakan dari Vayne pun mampu untuk memberhentikan pergerakan dari Adamir. Dan bahkan Clay masih bisa pulang ke area base-nya. Tapi Araki Hoshi masih mau lebih. Dan bahkan EVOS SG pun gak mau mundur ke area belakang. Vayne memecahkan immortality-nya. Tapi Adamir yang juga cukup kuat pun masih bisa mentahan dari gempuran yang diberikan Budi Clara. R7 dan juga Albert, mereka harus pulang kabur dari EVOS SG yang masih perkasa. Sementara mereka, walaupun darah mereka sangat sedikit, tapi timing yang tepat, maju mundur yang manis, Finn dan menjadi korban bersama dengan Lemon. Kayak itu sangat-sangat membuat timing yang tepat untuk RRQ Hoshi. Bayangin aja, itu Clay kabur ke arah base EVOS SG. Dia berhasil untuk kabur dari kematian. Dan backup yang sangat manis juga sih dari Finn. Dia mengorbankan dirinya menuju ke depan. Ya. Itu menurutku luar biasa banget dari Finn ya. Kalau kita lihat bagaimana timingnya dia dengan penggunaan Guardian Bulwark-nya. Membuat Clay belum pecah telur. Iya, Kill Gox. Bayangin aja. Bener-bener di cover karena sekali aja tempelan dari Wesker kelar. Di cover, Guardian Bulwark keluar dan Imo pecah memang tapi masih bisa kabur buat Clay. Dan begitu dia recall, berarti ada satu hero yang bisa defense di arah dari base untuk Araki Hoshi. Wow, Finn full support untuk Clay Dedenford Bogor, belum pecah sama sekali. Tapi dari sekarang RRQ dan EVOS, mereka akan sedikit kesulitan buat nge-setup. EVOS sih udah mencoba nih, mau nge-sandwich RQC. Segala cara gak sih sudah dicoba Segala sama cara udah dicoba. EVOS SG? Iya. Dan kalau ada stalemate seperti ini tinggal gimana ya, perang siapa yang jauh lebih siap untuk berhadapan dengan Lord yang ke-7 ini. 7 ya, karena ini udah sakit banget Lordnya. Waduh, ini udah sakit banget sih dari kedua belah tim. Sama-sama nunggu momentum untuk bisa mempoking karya Lord. Sisi lain Clay langsung mempop up karya satu buat downlink lag juga. Dan bahkan masih belum ada informasi yang didapatkan. Satu bird first sudah mulai diamani oleh Gear, dimana ada satu item yang dibuang oleh EVOS SG. Dan ini dari players goldnya dimana Adamir memegang gold terbanyak. Udah jadi sultan semua sih. Tapi yang paling bermasalah adalah gimana caranya mereka mencuri satu persatu. Yang agak sedikit sulit karena udah masuk karena late game. Semuanya akan berkumpul, berkuta. Tapi Gear di area samping kiri berhadapan dengan R7 dan juga Lemon. Sementara Finn menghadapi JPL dan juga Nick. Ada sedikit perpisahan yang terjadi di antara EVOS SG. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dan itu ngebikin RQC juga harus waspada. Lini belakang mereka dalam bahaya. Gear bisa dengan mudah menuju ke arah antara Lemon ataupun Clay. Ya, dan juga sama-sama ya, dari base turretnya juga sama-sama yang baru hilang satu. Sama-sama kuat, sama-sama strong, sama-sama ya mentok aja kepentok di Lordnya siapa yang bakal nge-start awal. Dan sebenarnya balik lagi tergantung dari Clay tadi satu. Yang kedua ini kalau kita lihat Finn sekarang menjadi salah satu kartu kunci untuk Araki Hoshi. Guardian Bulwark-nya harus pas biar Adamir gak ngasih damage yang terlalu dalam buat teman-temannya. Apalagi kayak sisi terbesar buset Clay, Deden, damage dari mana itu gede banget. Adamir langsung sekarat karena adanya downing light dari Clay dan membuat harus mundur, ngeriset ulang. Lord pun juga harus terreset. Yes, Lord yang sudah mulai terpoking bahkan menjelaskan setengah HP-nya pun kembali terreset. RRQ Hoshi juga udah mulai melakukan encounter di area Lord Pit tentunya. Gear masih belum mau mundur, sudah mulai memancing keributan lagi. Bait Lord pun sudah mulai dibuka oleh EVOS SG. RRQ Hoshi masih belum mau terpancing tentunya, walaupun Clay sudah mempop-up karena downing lagi, tapi Lemon langsung meresor Adamir di spray dan begitu saja lini biru Adamir menjadi momok utama dari RRQ Hoshi. Tapi Gear langsung lari ke lengkap untuk menghindari serangan dan bahkan menyelamatkan diri dari seorang Adamir. Lemon coba untuk mulai memposisikan dirinya agar tidak terculik oleh kawan-kawan dari EVOS SG. Udah ada satu buah serangan kejutan juga di mana Sayla memberikan damage signifikan dengan ada satu Yin Yang Evertron, tapi ternyata masih belum bisa memberikan impact bagi RRQ Hoshi. Hanya jual beli serangan, masih belum ada korban jiwa yang terjadi dari skirmish, bahkan impact yang terjadi. Ini momen dimana mereka saling menahan dari ultimate-nya, nggak dikeluarin secara gegabah dan sangat hati-hati, membuat ya tarik ulur maju mundur back and forth akan terus terjadi. Iya, dan Mereka, satu lagi nih, kan kalau kita bicara soal late game ya, siapa yang bisa sustain tahan ya lebih lama biar gak recall terus-terusan. Iya. Ini dua marksman-nya, saking gedenya damage ya sekali tembak itu darahnya penuh semua. Aduh. Lemon udah sekarat,
Tembak Karena sekali jungle, full lagi. full. Sama si Adamir juga gitu. Dia Iya. pakai West Screen tembak di yang di hutan sana tas balik lagi dia full lagi. Terus lagi deg-deg seperti ini gimana hasilnya karena udah 30 menit game berlangsung. RRQ dan juga EVOS SG mereka masih ngotot nggak mau menyerahkan game kedua ini. Jadi yang di kolom komentar bendera merah putihnya di spam Bisa, ke yuk. RRQC. Mereka harus melakukan setup perfect kalau mau menangin warnya. Betul, dua-duanya harus perfect banget, jangan sampai ada kecolongan dan bahkan untuk timingnya sendiri di sini dari Benedettanya selalu pas gitu loh. Ada Lordnya, kenapa nggak bisa di start? Karena bedanya ini selalu split. Dan Iya. kalau ada yang nyamperin kan nggak bisa sendirian ya buat tumbangin dia. Itemnya dia defense semuanya. Satu attack lah. Ada Hunter Strike tadi nggak tahu siapa tahu sudah diganti juga. Sisanya ya udah dia bakal stay di sini. Kalau memang Lordnya udah mulai dipok, pastinya Benedetta dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi, lebih Ya. cepat untuk nge-backup di area dari Lord. Benar sekali, itu dia yang menjadi kesulitan tersendiri bagi RRQ Hoshi karena ada satu hero EVOS SG yang bisa memecahkan konsentrasi tersebut. Tapi lagi-lagi udah ada pasif gaming yang terjadi di menit ke-36, masih belum ada momentum yang tercipta di area top lane pun kita bisa lihat juga di mana R7 tahu betul pergerakan dari Gear yang pastinya akan melakukan plan B untuk melakukan split push di area laning tertentu. Tapi Finn yang coba untuk menelusuri remputan sudah mulai terpoking beberapa HP-nya oleh kawan-kawan dari EVOS SG, tapi Finn masih bisa menyelamatkan diri dengan melakukan regenerasi HP. Tapi Sheila yang juga sama halnya yang bisa memanfaatkan rumputan dengan sangat baik pun sudah mulai mengisi area bawah dan bahkan sudah ready juga untuk memberikan serangan kejutan. Tapi Albert setidaknya sudah mulai mengetahui tentunya dengan mengeluarkan beberapa research dan bahkan langsung di follow up dengan satu punya effort dan memecahkan immortality yang terbawa dalam tubuh Albert. Albert masih selamat, tapi ada satu buah Hurricane Dash yang mengarah dan bahkan wajar 1,8 detik immobilize terjadi. Shutdown berhasil diterapkan, double kill berhasil diamankan dan shutdown untuk R7R. RQ Hoshi harus kehilangan 3 pemainnya dan ini bukan ada kabar yang baik bagi RRQ Hoshi karena EVOS SG bisa langsung melakukan strike push karena base turret RRQ. Ya, ditambah lagi minion yang masuk ke area depan sana berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga RRQ Hoshi. 2 pemain tersisa. Finn udah membuka dari Nominun Blaze-nya. Lemon positioningnya harus dijaga dan minion sudah berhasil disapu. Tapi ya EVOS SG dengan satu katapult aja mereka masih percaya diri di dalam base milik tim RRQ. Berusaha untuk ngedapetin Lemon bukan hal yang mudah. Posisi dari Lemon begitu rapi. Dia nggak mau menyerahkan dirinya. 4 member menanti menunggu timing yang tepat. RRQ bisakah mereka melakukan defense karena JPL sudah membuka dari heavy spin-nya. Ada Terus Amir. kunci dari Vin dan Lemon tumbang dan begitu pula dari base milik tim RRQ. EVOS SG ngedapetin 1 poin di game yang kedua. Wow. EVOS